Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana melakukan proyeksi bisnis menggunakan dua metode, yaitu kuadrat terkecil dan metode tren momen. Seluruh metode tren pada dasarnya sama, itu adalah menghitung persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Di mana untuk metode sebelumnya, yaitu metode tangan bebas dan metode semi rata-rata, kita mencari nilai A dengan B dengan mensubstitusikan persamaan matematika. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan tren momen, itu kita mencari nilai A dan B menggunakan rumus matematika. Metode yang kita akan bahas sekarang adalah metode tren kuadrat terkecil. Metode ini sebenarnya sudah dibahas di dalam mata kuliah statistik pertama. Intinya, di dalam tren kuadrat terkecil atau bahasa Inggrisnya least square, itu kita memperkirakan observasi kita sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat terkecil atau kesalahan prediksi kita seminimum mungkin. Jadi kita akan mencoba melakukan perkiraan seakurat mungkin. Untuk melakukan prediksi dengan metode tren kuadrat terkecil atau least square, itu basicnya sama dengan menggunakan metode sebelumnya. Jadi intinya adalah kita akan mencari persamaan Y prediction A ditambah BX, di mana nilai A adalah sigma Y dibagi N, dan nilai B kita cari menggunakan rumus sigma X dikali Y dibagi X kuadrat, di mana Y adalah nanti penjualannya dan X ada periodenya. Tapi keunikan metode ini adalah menentukan periodenya itu agak sedikit berbeda dengan metode sebelumnya, tergantung nanti jenis datanya atau jumlah data, N datanya genap atau ganjil. Sekarang kita masuk contoh soal bagaimana menentukan prediksi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Hal pertama yang kalian tentukan adalah kalian lihat soalnya. Ini soal yang sama seperti metode sebelumnya, di mana ada penjualan. Jadi yang diketahui sebenarnya adalah data penjualan saja. Periode ini nanti kita tentukan tergantung kepada banyak datanya genap atau ganjil. Di contoh ini, N data kita adalah ganjil. N itu adalah jumlah datanya. Jadi dari tahun 2010 hingga 2018 ada 9 data. 9 data artinya jumlahnya ganjil. Nah, kalau jumlahnya sudah ganjil, itu kalian harus bagi dua, di mana terdapat nilai tengah. Nilai tengahnya adalah di tahun 2014. Nah, setelah dapat nilai tengahnya, caranya adalah ketika datanya ganjil, nilai tengahnya harus dituliskan 0 dulu. Nah, selanjutnya bagaimana? Semakin tinggi tahunnya, itu kalian akan naikkan satu angka. Jadi sehabis 0 itu ditambahin 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau tahunnya semakin turun, jadi dari 2013 ke 2010 kan lebih kecil dari tahun pertengahan. Itu kalian harus wajib meletakkan nilai minus. Jadi minus 1, dikurangin 1, minus 2, minus 3, minus 4. Jadi angkanya selalu berurutan. Ini hanya digunakan ketika jumlah datanya ganjil atau N-nya ganjil. Ketika jumlah datanya genap, periode X-nya beda lagi. Nah, selanjutnya gimana untuk menentukan nilai A sama B di persamaan Y sama dengan A ditambah BX? Seperti yang rumus ditampilkan tadi, untuk mencari A adalah sigma Y dibagi N. N itu jumlah datanya ada 9. Sigma Y adalah sigma daripada penjualan, jumlah dari penjualan, jadi jumlah penjualannya adalah 1500. Nah itu, untuk mencari nilai A adalah 1500 tinggal dibagi 9, dapatnya 166,67. Nah, udah dapat nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B. Untuk mencari nilai B, perlu sigma X dikali Y dibagi X kuadrat. Karena itulah perlu tabel tambahan, yaitu X dikali Y. Caranya gimana? Nilai X dikalikan sama Y di setiap baris.
Jadi ini dapatnya dari minus 4 dikali 80 sama dengan 300 minus 320. Nah, minus 3 dikalikan 120 sama dengan minus 360 dan selanjutnya seluruhnya dijumlahkan, ini akan menjadi sigma. Jadi sigma X dikali Y adalah 1180. Nah, ini 1180 dibagi sama sigma X kuadrat. Jadi ini ada sigma ya di sini ya. Ada sigma. Jadi untuk mencari sigma X kuadrat caranya adalah setiap X periodenya kita kuadratin. Jadi minus 4 dikuadratkan 16. Minus 3 dikuadratkan 9 dan seterusnya. Nah, ini dijumlahkan. Jadi jumlah dari sigma X kuadrat adalah 60. 60 dimasukin angkanya. Jadi nilai B adalah 19,67. Setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B, langsung kita dapatkan persamaan matematika, tinggal dimasukin aja nih nilai A-nya dimasukin ke sini. Nah, nilai B-nya dimasukin ke sini. Jadi Y prediction kita adalah 166,67 ditambah 19,67X. Rumus inilah yang bakal kita gunakan untuk memprediksi. Cara prediksinya sama dengan metode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan proyeksi setiap tahunnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi Y prediction adalah 166,67 ditambah 19,67X. Caranya gampang, nilai X adalah periode. Jadi ini X adalah periode. Nah, untuk itu di tahun 2010 periodenya adalah minus 4. Karena itu kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. 166,67 ditambah 19,67 dikalikan sama minus 4. Caranya sama sampai dengan tahun 2018. Jadi untuk mencari 2011 nilainya adalah minus 3. Maka dimasukin nilai X-nya dikalikan minus 3. Begitu selanjutnya ya. Sampai dengan 2018. Untuk 2019, periode sebelumnya adalah 4. Jadi sesuai dengan ketentuannya, semakin tinggi tahunnya, maka angkanya akan naik satu tingkat. Maka angka di sini adalah 5. Nah, rumusnya 166,67 tambah 19,67 dikalikan sama 5. Jadi angkanya adalah hasilnya, prediksinya 265,02. Untuk mencari error atau tingkat kesalahan prediksi, itu caranya sama dengan sebelumnya. Jadi bisa penjualan dikurang prediksi atau prediksi dikurang penjualan. Semakin tinggi errornya, maka prediksi akan semakin tidak akurat. Di sini kita sudah lihat lumayan cukup akurat, ada sudah mencapai 0, minus 6, minus 2, walaupun beberapa ada yang agak sedikit besar. Karena itu kita harus membandingkan tiap metode untuk mencari metode yang paling akurat dalam melakukan proyeksi. Nah, teknik ini bisa kita gunakan, ingat ketika jumlah data kita adalah ganjil. Jadi N-nya harus ganjil. Kalau N-nya genap, yang berbeda adalah cara menentukan periodenya saja. Jadi periodenya ini harus kita tentukan sendiri. Kita masuk contoh selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan proyeksi dengan metode yang sama, least square atau kuadrat terkecil, tapi jumlah datanya adalah genap. Rumusnya sama untuk mencari A sama B, cuman bedanya adalah dengan menentukan nilai X. Nah, ini contoh yang berbeda di mana jumlah datanya adalah genap. Coba dilihat, jadi ada 8 buah data, N-nya adalah 8. Untuk menentukan X atau periodenya, gimana caranya? Kalau datanya genap, tentunya ada dua nilai tengah. Dua nilai tengahnya 4 sama 5. Jadi kalau bingung menentukan nilai tengahnya, bagi 2 aja dulu datanya. Maka data yang di tengah adalah yang di sini, 4 sama 5. Ada tahun yang baru dan ada tahun yang lama. Jadi ini tahun yang lama 2014, tahun yang baru adalah 2015. Mana tahun yang paling baru, itu langsung kita letakkan nilainya 1. Tahun yang paling lama kita letakkan minus 1. Jadi semakin ke atas, nilai minus digunakan untuk tahun yang lama dan nilai positif digunakan untuk tahun yang terbaru.
Jadi ketika kita punya datanya genap, nilai X yang kita gunakan adalah ganjil. Kita tahu nilai ganjil dimulai dari 1, 3, dan selanjutnya. Nah, kalau yang tadi nilai negatif kita gunakan untuk data yang sebelumnya sama seperti ini, cuman kita nggak pakai nilai 0 lagi, kita langsung pakai minus 1. Sudah ketentuannya begini. Jadi minus 1 pakai ganjil minus 3, minus 5, minus 7, dan selanjutnya. Begitu juga di 2016. Jadi tahunnya semakin terbaru itu nilainya positif dan nilai ganjil yang harus dimasukin. 3, 5, dan 7. Nah, penjualannya sudah diketahui soalnya. Untuk mencari nilai A dan B, itu rumusnya sama. Sigma Y dibagi N. Jadi sigma Y-nya adalah ini. Jumlah daripada Y 2150 bagi sama 8, jumlah datanya 8. Maka nilai A yang didapat adalah 268,75. Untuk mencari B, rumusnya sama, sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Ini sigma ya. Nah, jadi sigma X kali Y, ini dia penjumlahan dari setiap X dikali Y. Jadi X-nya minus 7 dikalikan 200, dapatnya adalah minus 1400, dan selanjutnya. Nah, semiringnya dijumlahkan, hasilnya adalah 1220. Maka 1220 dibagi sigma X kuadrat. Jadi ini X dikuadratkan, minus 7 dikuadratkan 49, minus 5 dikuadratkan 25, dan selanjutnya. Seluruhnya dijumlahkan, dapatnya adalah 168. Maka 168 dimasukin ke sini. Hasil B adalah 7,26. Nah, dapatlah kita rumus regresi atau rumus prediction 268,75 ditambah 7,26X, di mana 268 didapatkan dari sini dan 7,26 didapatkan dari nilai B. Sekarang kita sudah mendapatkan rumus prediksi 268,75 ditambah 7,26X. Untuk melakukan prediksinya sama seperti metode-metode sebelumnya, tinggal dimasukin ke rumus aja dan yang diganti adalah nilai X-nya. Untuk tahun 2011, nilai X atau periodenya adalah minus 7, makanya minus 7-nya dimasukin ke sini. Jadi dapatnya 217,93. Caranya akan sama sampai dengan tahun 2018. Untuk tahun 2019, cara penentuan periodenya adalah dia meningkat 1 tergantung bilangan ganjil. Nah, setelah 1, 3, 5, 7, maka bilangan ganjil selanjutnya adalah 9. Maka periode untuk di 2019 adalah 9. Nilai 9 dimasukin ke persamaan matematika yang sudah dicari, maka proyeksinya adalah 334,09. Dan kita juga bisa cari error atau kesalahan prediksi dengan mengurangkan penjualan dengan prediksi atau prediksi dikurang penjualan. Nah, demikianlah rumus cara melakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Ingat, yang perlu kalian tentukan adalah jumlah datanya genap atau ganjil dan menentukan periode tergantung kepada ketentuannya. Kalau periodenya, kalau jumlah n-nya adalah ganjil, itu kalian tinggal tentukan nilai 0 di tengahnya. Tapi kalau ternyata jumlah n-nya, jumlah datanya genap, itu kalian gunakan bilangan ganjil sebagai periodenya. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan daripada metode tren kuadrat terkecil. Pada dasarnya sama setiap metode tren, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya merupakan metode yang mudah dan sederhana. Jadi kita sangat mudah melakukan prediksi, tinggal menentukan nilai A sama B, sudah bisa menentukan prediksi. Kekurangannya tetap sama, dia tidak memperhitungkan data-data yang ekstrim, data yang terlalu rendah atau data yang terlalu tinggi. Dia tidak mempertimbangkan mungkin di tahun-tahun, di bulan-bulan tertentu ada data-data yang cenderung rendah atau di bulan-bulan tertentu ada data yang cenderung tinggi, dan tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai prediksi atau penjualannya. Penjualan perusahaan itu bisa dipengaruhi sama berbagai faktor, biaya iklan, kondisi keuangan perusahaan,
kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain. Kita masuk sekarang metode trend moment. Metode trend moment pada dasarnya mirip sama tren kuadrat terkecil, cuma rumusnya aja yang beda dan cara menentukan nilai X-nya. Jadi kalau tahun dasar daripada metode kuadrat terkecil diletakkan di tengah, kalau metode trend moment, itu tahun dasarnya diletakkan atau periode dasar diletakkan di awal sama seperti metode tangan bebas dan metode semi rata-rata. Kita masuk contoh soalnya. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari trend moment. Basicnya sama, kita mencari persamaan A ditambah BX, di mana nilai A dicari berdasarkan rumus ini dan nilai B dicari berdasarkan rumus ini. Nah, sebelumnya kita harus cari B dulu, baru bisa mencari A. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai B, yang kedua baru A. Kenapa? Karena untuk mencari A, itu kita harus masukin nilai B-nya dulu. Jadi ini harus dicari dulu, baru dimasukin ke rumusnya nantinya. Rumusnya agak sedikit panjang dibandingkan rumus kuadrat terkecil. Tapi kelebihannya ketika menentukan periode itu lebih gampang dibandingkan metode kuadrat terkecil. Karena di tahun awal itu langsung dijadikan periode dasarnya. Berikut ini merupakan contoh bagaimana melakukan prediksi dengan menggunakan metode trend moment. Seperti ketentuan di awalnya, periode itu nggak seribet metode yang sebelumnya atau kuadrat terkecil. Tahun awal langsung ditentukan 0, 1, 2, sampai selanjutnya naik satu tingkat. Jadi nggak perlu menentukan diganjel atau genap. Bedanya ya di rumusnya aja agak sedikit panjang dibandingkan rumus kuadrat terkecil. Nah, penjualannya ini pakai contoh soalnya yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, untuk mencari nilai B, awalnya kita harus menentukan sigma X dikali Y. Karena itu muncullah tabel X dikali Y. 0 dikali 80 dapatnya 0. Maka X kali Y-nya 0. 1 dikali 120 sama dengan 120. 2 dikali 125 adalah 250. Begitu selanjutnya dan dijumlahkan dapatnya 7180. Maka sigma X dikali Y-nya adalah 7180. N-nya, jumlah datanya adalah 9. Dari ini kita hitung 9 semuanya jumlah N-nya. Maka 9 kali 7180 dikurang sigma X, maka dijumlahkan X-nya adalah 36. Dimasukin 36. Sigma Y-nya adalah 1500 dibagi N-nya 9 dikali sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat adalah 204. Caranya gimana? X-nya dikuadratkan. Jadi 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 4, 3 dikuadratkan 9, dan selanjutnya dijumlahkan seluruhnya jadi 204. Maka di sini 204. Nah, ini dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi bedakan ya, ini sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X itu adalah 36, jadi 36 dikuadratkan. Setelah dicari hasil seluruhnya, ini dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Jadi hasil dalam kurung dikurangin, hasil seluruhnya adalah 19,67 untuk nilai B. Sesudah kita cari nilai B, barulah bisa kita cari nilai A. Rumus A adalah sigma Y, jadi sigma Y-nya 1500, yang ini dimasukin, dikurangin 19,67 yang baru kita cari, ini digenapin ya, jadi 19,67 dikali sigma X-nya 36 dikali 36 dibagi 9, maka nilai A-nya adalah 88. Udah didapatkan persamaan ekonometrikanya atau persamaan regresinya, 88 ditambah 19,67, barulah kita cari prediksi dengan cara seperti biasa. Kita sudah dapatkan persamaan matematika kita atau persamaan regresi 88,19,67. Nah, tinggal dimasukin aja kepada setiap periode. Tinggal diganti nilai X-nya. Kalau X-nya 0 diganti X-nya 0. Maka di tahun 2010 prediksinya adalah 88 karena 19,67 dikali X-nya 0. Nah, terus di tahun 2011
88 ditambah 19,67 dikali 1. Kenapa periodenya 1? Dan seterusnya sampai ke tahun 2018. Untuk di tahun 2019, periodenya berapa? Nambah 1 jadi 9. Maka nilai X-nya dimasukin ke rumusnya. 88 ditambah 19,67 dikali 9, maka 265,0 atau 265. Kita bisa cari errornya dengan mengurangkan penjualan sama prediksi atau prediksi dikurangin penjualan. Nah, begitulah cara melakukan prediksi menggunakan trend moment. Masing-masing prediksi mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan metode trend moment itu sama seperti metode trend pada umumnya. Metodenya sangat mudah dan simple, tapi kekurangannya tidak memperhitungkan data ekstrim, tidak mempertimbangkan unsur tren, dan tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Nah, demikianlah penjelasan mengenai metode tren kuadrat terkecil dan tren moment. Kita akan sambung pada metode tren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.